Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Hari ini tanggal 18 Juni 2020 di Madiun telah selesai dilaksanakan sidang di pengadilan negeri dengan dibagi menjadi 3 tempat. Jaksa atau hakim berada di pengadilan negeri, penggugat dan tergugat berada di tempat yang berbeda. Yang pertama adalah di Polres Madiun dan Polres Kota Madiun. Jalannya sidang berjalan lumayan tersendat karena harus menggunakan live streaming. Kedua belah pihak harus bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh hakim. Meski terjadi beberapa kali skorsing, akhirnya hakim memutuskan, dan hasil putusan ini bukan berarti menang P17 ataupun P16, semuanya sama-sama menang. Tidak ada yang kalah, semuanya harus menyatu menjadi satu. PSHT harus kembali jaya menuju 100 tahun PSHT. Kita semuanya sedulur, selama hati bersinar di dadamu, mari kita bersatu kembali, dulur. Berikut video disimak dengan seksama. Terlebih dahulu, apakah perbuatan tergugat konvensi 1 atau penggugat rekonvensi 1 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum? Menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat konvensi disangkal oleh tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi 156 dan tergugat konvensi 234, maka berdasarkan pasal 163 HIR, para penggugat konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas. Menimbang bahwa penggugat konvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P14 dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi Bagus Rizky Dinarwan SS dan Muhammad Ali Fauji SHMKN sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T1561 sampai dengan T15625 dan 2 orang saksi serta 1 orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi R. Murjoko DRS, saksi Insinyur Purwanto Budi Santoso, dan ahli Dr. Haryanto SHMKN sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa tergugat konvensi 234 untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi. Menimbang bahwa selanjutnya, apakah perbuatan para tergugat konvensi, khususnya tergugat konvensi 1 garing penggugat rekonvensi 1 telah bertindak seolah-olah mengatasnamakan Yayasan Setia Hati Trate sehingga dapat mewakili yayasan untuk membuat akta nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 merupakan perbuatan melawan hukum, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa material maupun imaterial. Menimbang bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu harus karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Menimbang bahwa pasal 1365 KUH Perdata yang mensyaratkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria 1. Adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan atau melanggar hukum. 2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada orang lain. 3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut. Dan 4. Terdapat hubungan sebab akibat atau kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah melanggar kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan ketidakhati-hatian. Menimbang bahwa hak-hak subjektif yang diakui oleh jurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya, misalnya hak milik, hak-hak pribadi, hak dalam kurung hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan, serta nama baik dan sebagainya, dan hak-hak khusus, serta hak penghunian seorang penyewa. Menimbang bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus jelas perbuatan apa yang telah dilakukan.
Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, para penggugat konvensi telah mengajukan bukti berupa P1 berupa akta pendirian Yayasan Setia Hati Teratai nomor 55 tanggal 12 November 1982 yang mana dalam Yayasan Setia Hati Teratai dibuat di hadapan Notaris Dharma Sanjata Sudagung, notaris di Malang pada hari Jumat tanggal 12 November 1982, dan berdasarkan bukti P2 berupa akta nomor 6 tanggal 6 Oktober 1999 tentang akta perubahan Yayasan Setia Hati Teratai Pusat Madiun, yang mana akta tersebut adalah merupakan akta perubahan Yayasan Setia Hati Teratai. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P3 berupa akta pendirian Yayasan Setia Hati Teratai nomor 87 tanggal 10 Oktober 2014 di hadapan Notaris Muhammad Ali Fauji dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Ali Fauji. Akta tersebut dibuat untuk merubah akta nomor 6 tanggal 6 Oktober 1999, dibuat dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Bahwa di dalam akta nomor 87 video bukti P3 di dalamnya tertera sebagai pengurus nama penggugat konvensi 1 sebagai wakil bendahara dan penggugat konvensi 2 sebagai bidang umum, juga tertera nama tergugat konvensi 1 garing tergugat rekonvensi 1 bertindak sebagai yang salah satu yang menghadap kepada notaris. Menimbang bahwa apakah kapasitas tergugat 1 garing penggugat rekonvensi 1 yang mengatasnamakan seolah-olah mewakili yayasan tersebut sah sehingga timbul akta nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi telah menyangkalnya, dan untuk penyangkalannya tersebut telah mengajukan bukti surat T1561 sampai dengan T15625 dan menghadirkan 2 orang saksi dan 1 ahli. Menimbang bahwa pokok dari gugatan para penggugat konvensi adalah petitum poin 4, poin 5, poin 6, dan poin 7, yaitu poin 4 menyatakan para tergugat yang mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai dengan mendasar pada akta Notaris Mardia SH nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 adalah tidak sah oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum apapun juga. 5. Menyatakan akta pernyataan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai yang dibuat di hadapan Notaris Mardia SH dengan akta nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dinyatakan batal. 6. Menyatakan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai yang ditetapkan oleh Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun yang mendasar pada ketentuan ADART Persaudaraan Setia Hati Teratai tahun 2017 khususnya bab 13 Romawi pasal 34 angka 2 anggaran dasar dengan keputusan nomor 003 garing SK garing DPSHT garing 11 Romawi 2017 tentang pengurus Yayasan Setia Hati Teratai masa bakti 2017-2021 adalah sah menurut hukum. 7. Menyatakan tindakan para tergugat yang seolah-olah mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa terkait dengan petitum tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi berupa bukti T1563 berupa putusan Pengadilan Negeri Madiun nomor 21 garing PDTG garing 2018 garing PN MAD setelah meneliti bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi pokok gugatan dalam putusan tersebut video bukti T1563 adalah masalah yang sama dengan perkara Akwo, yaitu mengenai menyatakan para tergugat yang mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai dengan mendasar pada akta Notaris Mardia SH nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 adalah tidak sah oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Menyatakan akta pernyataan perubahan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai yang dibuat di hadapan Notaris Mardia SH dengan akta nomor 9 tanggal 21 Oktober 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dinyatakan batal. Menyatakan pengurus Yayasan Setia Hati Teratai yang ditetapkan oleh penggugat selaku Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun yang mendasar pada ketentuan ADART Persaudaraan Setia Hati Teratai tahun 2017 khususnya bab
13 Romawi pasal 34 angka 2 anggaran dasar dengan keputusan nomor 003 garing SK garing DP strip PSHT garing 11 Romawi 2017 tentang pengurus Yayasan Setia Hati Ternate masa bakti 2017-2021 adalah sah menurut hukum. Menyatakan tindakan para tergugat yang seolah-olah mengatasnamakan pengurus Yayasan Setia Hati Ternate tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T156-5 berupa risalah penyerahan memori kasasi dan bukti T156-6 berupa surat tanda terima kontra memori kasasi menunjukkan bahwa perkara tersebut hingga saat ini masih dalam proses upaya hukum, yaitu upaya hukum kasasi. Menimbang bahwa berdasar kepertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa pokok permasalahan dalam perkara akuo adalah sama dengan pokok permasalahan dalam bukti-bukti T156-3 yang saat ini ada gugatan yang pokok perkaranya sama dengan perkara akuo yang sedang diperiksa oleh pengadilan tingkat kasasi dalam kurung Mahkamah Agung yang hingga saat ini belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap gugatan dimaksud. Menimbang bahwa majelis hakim memandang perkara atau sengketa yang digugat oleh penggugat konvensi sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan dalam kurung litis pendendi, yang mana menurut kamus hukum arti dari litis pendenti adalah adanya perkara yang sama yang sedang diperiksa pengadilan. Menimbang bahwa untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain, maka majelis memandang bahwa terhadap perkara akuo, oleh karena pokok permasalahan sama dengan perkara yang masih diperiksa oleh pengadilan, video bukti T156-3 dan hingga saat ini, saat putusan ini diucapkan, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara dimaksud, bukti T156-3. Maka terhadap perkara akuo belum saatnya untuk diajukan kembali ke pengadilan, sehingga para pihak harus menunggu hingga ada putusan perkara dalam kurung bukti T156-3 berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat konvensi garing tergugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima nit on van Clifford-Clark. Menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan petitum para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi dan bukti-bukti baik surat maupun saksi untuk selebihnya. Dalam rekonvensi, menimbang bahwa tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi, maka untuk selanjutnya tergugat konvensi 156 disebut juga sebagai penggugat rekonvensi 156 dan para penggugat konvensi disebut juga sebagai para tergugat rekonvensi. Menimbang bahwa oleh karena dalam pokok perkara gugatan konvensi para penggugat konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima nit on van Clifford-Clark, maka gugatan penggugat rekonvensi 156 harus pula dinyatakan tidak dapat diterima nit on van Clifford-Clark dalam konvensi dan rekonvensi. Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi yang diwajukan para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi tidak dapat diterima, maka penggugat konvensi garing tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng. Memperhatikan pasal 182 ayat 1 HIR, pasal 184 HIR, pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat konvensi 156 garing penggugat rekonvensi 156 dan eksepsi tergugat konvensi 234 seluruhnya. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi tidak dapat diterima dalam kurung nit on van Clifford-Clark. Dalam rekonvensi menyatakan gugatan penggugat rekonvensi 156 garing tergugat konvensi 156
tidak dapat diterima dalam kurung Need on Van Clever Class. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum para penggugat konvensi garing para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp2.465.500. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 oleh kami Hastuti SHMH sebagai Hakim Ketua, Wuryanti SHMH dan Murdian Ekawati SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun tanggal 9 April 2020. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dibantu Sukoyo SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dihadiri oleh kuasa penggugat konvensi, para tergugat rekonvensi, kuasa tergugat konvensi 2, 3, 4, kuasa tergugat konvensi 156 garing para penggugat rekonvensi tanpa dihadiri turut tergugat. Demikian terhadap putusan ini masing-masing pihak baik tergugat maupun penggugat mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum dalam jangka 14 hari setelah putusan ini diucapkan. Bagi pihak yang tidak hadir akan diberitahukan melalui relas panggilan. Demikian perkara nomor 34 garing PDTG 2019 garing PNMAT telah selesai diperiksa di Pengadilan Negeri Madiun. Demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penjelasan dari lawyer tim penggugat, dari kuasa hukum tim penggugat. Jadi gini, sidang intinya pada pokoknya gugatan ini dinyatakan di NO, tidak dapat diterima. Jadi kalau tidak dapat diterima itu pertimbangan hukum majelis tidak masuk kepada pokok perkara. Ya, kenapa di NO? Alasan di NO karena dianggap gugatan ini terlalu dini diajukan. Jadi dianggap prematur kan. Kenapa prematur? Karena memang secara fakta hukum ada satu perkara yang dimana penggugatnya adalah Mas Is selaku Ketua Dewan Pusat Trate itu mengajukan gugatan memang terkait dengan langkah tindakan mereka ini, tindakan para tergugat yang merubah sewenang-wenang kepengurusan ini tanpa melalui mekanisme prosedur yang benar kan. Itu sampai saat ini perkara tersebut masih di dalam proses kasasi. Oke, bagi kami sebagai lawyer tidak masalah kan masalah itu. Cuma yang sedikit tergelitik kami itu sedikit konyol ya saya melihat ini. Saksi kami, saksi penggugat yang seharusnya dipertimbangkan menurut itu menjadi hak kami, itu dirubah, dipindah menjadi saksi, kedudukannya saksinya tergugat gitu. Jadi dalam hal ini Mas Muljoko seharusnya menjadi saksi kami di dalam pertimbangan hukum majelis adalah saksi yang diajukan oleh para tergugat gitu. Ini yang sedikit mencederai sebenarnya putusan itu ya. Jadi saya sebagai lawyer mengatakan pertimbangan perkara tersebut kurang cukup dipertimbangkan. Putusan perkara dalam sengketa yayasan hari ini itu kurang cukup dipertimbangkan, lebih kepada overruled negative. Majelis Hakim memberikan masukan kepada penggugat diberi waktu 14 hari. Langkah hukum dari tergugat sendiri bagaimana? Nah ini nanti setelah ini kami akan bedah lagi, dan saya berharap juga kami akan melakukan sesegera mungkin setelah mendapatkan
salinan putusan. Ya, mungkin dalam waktu dekat kami mengurus salinan putusan segera diberikan oleh pengadilan. Maka dari itu setelah itu baru kami membedah apa langkah-langkah yang efektif. Kami mau gugat lagi tidak masalah, kita lebih sempurnakan. Terus mau mengajukan banding pun juga tidak ada masalah. Banding kan tentunya ke pengadilan tinggi. Cuman efektif mana yang langkah-langkah ini harus konkret di sini kan? Tuh. Itu Mas. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik, sama-sama. Yang gitu ya. Terima kasih. Kita doakan Dewan untuk hukum ini. Dan yang kedua ini adalah penjelasan dari lawyer tergugat. Saya ucapkan terima kasih untuk jajaran Polda Jateng dan Jawa Timur di sini yang telah mengamankan jalannya persidangan agenda putusan dari gugatan tentang Yayasan PSHT. Saya di sini selaku Ketua LKBH PSHT mau menyampaikan hasil sidang hari ini. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa gugatan ini adalah gugatan Saudara Andreas Eka Sakti dengan Saudara Wahyu yang menggugat tentang keabsahan pengurus yayasan yang sudah ditetapkan melalui prosedur yang sudah benar dan sudah mendapatkan legalitas dari Kemenkumham dan saat ini digugat dan hasilnya adalah gugatan tidak dapat diterima. Jadi amin. Dengan begitu kepengurusan yayasan yang saat ini ketua pembinanya adalah Mas Wiono dan ketua yayasannya adalah Saudara Lanjar masih sah. Jadi tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa kita merampok aset yayasan. Itu fitnah. Jadi kita harus tahu. Sampai setelah diputuskannya putusan Hakim Pengadilan Negeri Madiun, kondisi Padepokan aman terkendali dan dulur-dulur pulang dengan aman dan tertib. Terima kasih dulur-dulur yang telah menghadiri baik dari P16 ataupun P17, baik dari tergugat maupun penggugat. Dulur-dulur adalah tetap saudara, mari kita bersatu kembali untuk menuju ke satu abad PSHT Jaya. Balik istirahat. Arah ini tengah kongnya. Ron lo ben gambar-gambar kita kabeh kok. Ayo pikir-pikir iki. Wes lah kok sampai ape sawak dewek iki. Oh. Bisa?